Sobat-sobat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang seringkali saya ungkapkan di berbagai kesempatan, baik di depan mahasiswa, kalau saya bertemu untuk pertama kali di kelas mereka, ataupun di kalangan UKM ketika saya mengajar tentang bagaimana memulai ekspor. Pertanyaannya sederhana, tapi cakupannya sangat mendasar, dan itu meliputi suatu sikap, suatu mindset, suatu cara pandang, suatu cara berpikir orang. Dan anehnya, pertanyaan ini meskipun saya sudah ulang-ulang berkali-kali kesana kemari, baik itu kalangan mahasiswa maupun kalangan eksportir, jawabannya selalu hampir sama. Kurang lebih 95% menjawab dengan jawaban yang sama. Apa pertanyaannya? Saya cuma nanya, ketika Anda ingin memulai suatu pekerjaan, ketika Anda ingin melakukan suatu apa yang sudah Anda rencanakan dan sudah ada di kepala Anda untuk dilaksanakan, saya tanyakan, apa yang ada di mindset Anda? Sulit tapi bisa, atau bisa tapi sulit? Dan ini pertanyaan sudah entah berapa ribu kali saya tanyakan ke berbagai kalangan. Jawabannya mayoritas pasti mengatakan sulit tapi bisa. Oke, sebelum membahas ini saya pengen Anda memperkenalkan diri dulu, ya, siapa Anda dan kemudian Anda dari mana. Silakan dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 4 di Universitas Islam Sebi Sultan. Baik, terima kasih Sri Handayani. Berikutnya, Saya Afrina Perwirani, saya dari Fakultas Ekonomi, saya dari Universitas Syekh Yusuf Tangga. Sri Handayani dan Afrina Perwirani Sabual Putri, 4 kata panjang juga. Baik, seperti saya katakan tadi, umumnya mereka menjawab dengan jawaban sulit tapi bisa. Sri, kalau menurut Anda gimana? Kalau Anda memulai sesuatu sulit tapi bisa tapi sulit? Sulit tapi bisa. Kenapa? Soalnya kan pasti kita tahu gitu, walaupun itu sulit, kita pasti bisa buat ngelakuin itu. Oke, kita pasti bisa melakukan itu, tapi di awalnya kita sudah tahu bahwa itu sulit. Sulit ya. Oke. Gimana kalau dari sisi yang lain? Kan kita bisa berusaha dong, walaupun Artinya sulit tapi bisa sama? sulit Oke. tapi bisa, soalnya kita kan bisa berusaha. Jadi walaupun itu sulit, kita usahain dulu. Oke, itu yang saya katakan tadi, dan ternyata terbukti juga di ruangan ini. Umumnya 90% ke atas jawabannya adalah sulit tapi bisa. Saya tidak mengatakan sulit tapi bisa atau bisa tapi sulit yang benar, karena tergantung sudut pandang. Tapi ingin saya kasih ilustrasi begini. Kalau Anda belum pernah ke ruangan ini, ya, terus kemudian ketika Anda mau naik ke sini malam-malam, ruangannya gelap, ya. Terus kemudian karena Anda belum pernah ke sini, ruangannya gelap dan Anda asing, kemungkinan besar di benak Anda akan muncul macam-macam bayangan, imajinasi. Waduh, gelap, jangan-jangan di atas itu banyak macam-macam. Ya, mungkin ada ular, mungkin ada banyak nyamuk, jangan-jangan nanti kotor, jangan-jangan di sana macam-macam ada makhluk-makhluk halus. Celakanya Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, termasuk negara kaya sumber daya alam, sumber daya mineral, sumber pertanian, kehutanan dan sebagainya, juga kaya akan memedi.
kaya akan makhluk gaib, makhluk halus. Contohnya kalau di barat paling kita kenal apa? Kalau nggak kita kenal gendero ya, apa? Vampir ya. Terus apa lagi? Dracula Iya. atau zombie. 3 ya? Iya, seringnya zombie. Zombie, Dracula, vampir. 3. Indonesia ada tuyul, ada nenek berondong, ada pocong, ada genderuwo, ada nenek gayung, ada kakek cangkul, ada parasit. Luar biasa banyaknya ya. Ada suster ngesot. Ada apa lagi? Ya, sampai jadi film. Saking banyaknya tuh. Bayangkan kalau Anda mau masuk ke ruangan ini, kondisinya gelap, di kepala Anda macam-macam seperti itu, berani nggak masuk? Berpikir dulu pastinya. Berpikir dulu. Jangan ada tuyul, jangan-jangan ada kuntilanak, jangan-jangan ada pocong, jangan-jangan ada zombie. Kira-kira Anda jadi berani masuk nggak? Ya, takut Akhirnya berani nggak? orang. Kurang berani, ragu-ragu, benar nggak? Kalau Anda udah punya macam-macam bayangan begitu, kira-kira Anda jadi berani tetap masuk nggak? Atau antar aja dah, ngeri. Iya, cari teman dulu lah. Temen dulu ya? Temenin ya, biar temenin. Oke, maunya rame-rame. Iya. Katanya ketemu-temunya sama-sama penakutnya juga. Iya. Akhirnya sama-sama punya mindset. Kamu aja berdua sama tuh. Sulit tapi bisa. Artinya ketika kamu menghadapi sesuatu, yang ada di kepala kamu adalah sulit duluan. Mau dagang? Dagang apa ya? Modal dari mana ya? Terus nanti ada yang beli nggak? Terus nanti bayarnya pada benar nggak? Terus nanti rugi nggak? Terus nanti kalau laku saya punya pegawai nggak untuk bikin yang lebih banyak lagi? Terus ujung-ujungnya berani dagang nggak? Tapi itu bukannya planning ya, Bu? Kalau misalkan Iya, kalau kondisi kamu pengen dagang lalu kemudian penuh dengan pertimbangan yang sifatnya semua sulit, kira-kira jadi berani nggak? tapi kan kita bisa, kita coba. Enggak, yang pertanyaan saya, kalau pertanyaannya adalah banyak sekali kesulitan, jadi berani nggak? Ya, ragu-ragu. Ragu-ragu dan ujungnya jadi nggak berani. Itulah sebabnya kewirausahaan di kalangan mahasiswa tidak menarik. Maunya langsung jadi karyawan di suatu tempat dengan gaji tetap, meskipun tetap gaji kecil, yang penting tetap ada tiap bulan, biarpun tetap ngutang, biarpun tetap nggak cukup, biarpun tetap pusing, yang penting tetap. Jadi tidak mau menjadi suatu wirausaha yang memang sulit. Walaupun kamu bilang bisa. Iya, bisa. Kenapa nggak dirubah jadi bisa walaupun sulit? Kalau bisa, yang dimulai dari kita, otomatis kita punya optimisme. Kita selalu punya keyakinan, oh bisa, walaupun memang sulit. Kesulitan, kemudahan itu kan kayak mata uang. Anda punya uang ratusan ribu, penuh ruangan ini, tapi yang ada gambarnya cuma separuh. Separuhnya ada gambar, separuh lagi kosong, laku nggak? Enggak. Artinya hidup di dunia memang selalu berpasangan. Terang, gelap, malam, siang, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, laki, perempuan. Dunia kalau perempuan semua berkembang nggak? Enggak. Dunia kalau perempuan semua dingin. Betul nggak? Iya. Kalau laki semua gimana? Nggak ada perempuan, laki kabeh. Kira-kira dunia berkembang nggak? Ya, enggak. Gerah, berantem. Ya. Berarti sulit dan mudah memang suatu pasangan hidup yang tidak bisa kita hindari. Tetapi tinggal kita memasangnya yang mana yang duluan. Kalau kita masangnya sulit duluan, otomatis yang ada di kepala Anda adalah kesulitan-kesulitan. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita mulainya dengan kemudahan-kemudahan, kemungkinan itu kita jadi berani. Oke, Afrina, Anda udah kerja atau belum? Udah kerja di PT Guru Media Sini. Oke, tolong ceritakan kepada Anda ketika Anda pengen melamar pekerjaan, apa yang ada di benak Anda? Apakah Anda ragu atau udah begitu pede? Silakan. Karena bosnya saya udah beberapa kali ikut kerja, jadi pas lamar ya minta aja kan, jadi ya udah ikut
ikutin alur aja. Pertama sekali. Oh, pertama sekali itu saya baru lulus ya, ragu, takut. Kenapa? Gimana ketemu sama HRD-nya, orangnya kayak apa, terus apakah psikotesnya gampang atau sulit. Terus nanti dapet atasan yang baik atau enggak, terus kayak gitu. Lingkungannya bisa buat nyaman atau enggak, sih kayak gitu. Pastikan penuh ragu-ragu. Iya. Tapi kenapa ujungnya kok Anda jadi berani? Butuh. Karena butuh. Ini jawaban kunci. Jadi ketika orang sulit tapi bisa, ilmu kepepet muncul. The power of kepepet. Kebutuhan. Ya. The power of kepepet apa contohnya? Anda kalau dalam situasi, dalam suatu kondisi normal, ya, itu Anda lari pasti santai. Iya. Tapi begitu Anda lihat di belakang ada anjing gila, ludahnya apa namanya udah ngeces, terus ngejar kamu, kira-kira kamu jadi serius apa santai? Serius. Nah, serius. Itu pun lautan bisa kamu seberangin. Tembok tinggi bisa kamu lompatin tuh. Lebih takut ya Pak. Karena the power of kepepet. Betul nggak? Iya. Oke. Sri Handayani, waktu Anda menerima tugas dari saya untuk bikin apa namanya short comedy movie, apa yang terbayang pada Anda? Sulit tapi bisa atau bisa tapi sulit? Sulit tapi bisa juga. Mungkin karena mikirnya kita kan jurusan akuntansi ya Bang. Jadi gimana caranya kita bikin video, gimana caranya kita ngedit video, sedangkan kita nggak punya iya maksudnya nggak biasa buat ngedit video dan bikin video. Jadi dari situ mikirnya gimana caranya nih bikin videonya gitu sih. Tapi karena kita satu tim dan kita yakin kita bisa, dan karena tanggung jawab juga, jadi gimana caranya kita harus berhasil buat bikin video tersebut buat diserahin ke alam. Kunci pertama adalah the power of kepepet. Kunci kedua adalah how to make coordination. Jadi Anda harus bekerja sama. Jadi ketika Anda merasa bahwa suatu tugas yang nggak pernah Anda alami, nggak pernah Anda jalani, dan kemudian banyak timbul macam-macam bayangan, bisa nggak, tapi karena Anda kemudian berkoordinasi antara satu tim, akhirnya bisa dan Anda menang kan? Iya. Anda menang kan? Iya. Dalam suatu kompetisi. Bisa jadi juara pertama, walaupun baru di kalangan kita. Iya. Tapi kan tidak mudah membuat itu. Iya. Ya kan? Pemikiran lainnya pasti. Nah, jadi artinya sulit tapi bisa atau bisa tapi sulit itu sudah suatu hukum alam yang tidak bisa kita pungkiri. Tergantung kita mau mindsetnya di mana. Kenapa? Karena kita tinggal di dunia, bukan tinggal di surga. Kalau di surga itu serba enak, ya. Atau kita tinggal di neraka, kagak ada enak-enaknya. Sulit semua kalau tinggal di neraka. Jangan sampai banget. Nah, karena kita tinggal di dunia, berarti kita memperjuangkan antara dua kutub, kesulitan dan kemudahan, dan kita tidak bisa menghindari itu. Iya. Nggak bisa menghindari itu. Mau gimana juga orang tetap aja nggak ada kesulitan. Andai kata Anda nih masih di dunia, tapi kehidupan Anda itu enak, terus kira-kira ada bete nggak lama-lama? Iya, kayak coba hal baru lah. Yang nantang. Nggak ada tantangan ya, masa hidup flat aja. Kan semua pasti ada lika-likunya. Nah, berarti orang penjahat sebenarnya dibutuhin. Orang jahat sebenarnya dibutuhin. Yang baik terus ya Pak? Iya, sebab kalau semuanya baik-baik saja kan lama-lama bete ya. Ya. Dalam hidup tadi kesulitan terus. Ya. Kesulitan terus atau senang terus ujungnya sama. Kalau orang sulit terus ujungnya gimana? Frustasi. Frustasi dan finally bisa-bisa gila Bunuh diri. atau bunuh diri. Kesulitan terus dia hadapi dengan segala macam kesulitan, ujungnya dia nangis terus. Stres. Finally stres dan gila. Atau seneng ketawa terus, nggak ada urusan ketawa terus ujung-ujungnya Gila juga. juga. Ya berarti memang begitulah hidup. Jadi tidak ada orang itu yang bisa selama-lamanya menikmati suatu kenikmatan dan selamanya menikmati suatu kesengsaraan. Kalau kesengsaraan terus adanya di sinetron. Sinetron kan nangis terus kan. Nah, apalagi drakor ya. Modal biru. Nah, gitu. Oke, jadi mengingat Anda baru semester 4, berarti perjalanan masih jauh. Masih baru separuh. Nah,
Kalau Anda kemudian berusaha untuk merubah mindset Anda, sulit tapi bisa, atau bisa tapi sulit, terserah mau pakai yang mana tetap. Nah, kira-kira menghadapi yang masih semester 4 ke depan, 4 semester ke depan gimana? Kalau Anda tetap bertahan dengan sulit tapi bisa, Pengen merubah mindset. pengen merubah, Iya. terus Ya kata Abah bilang kalau kita bisa walaupun sulit pasti kita mikir mudahnya dulu kalau bisa. jadi optimis. Iya. Iya. Karena 4 semester ke depan masih banyak rintangannya. Iya. Lebih berat Terutama dari awal. rintangan bayaran itu yang paling susah ya. Bayarannya kamu cari sendiri atau dari orang tua? Cari sendiri. Nah, cari sendiri. Sering juga Enggak masih orang tua. masih orang tua. Tapi kan ngebayangin orang tua juga. Iya. Nah iya, berarti kan tetap harus merubah mindset. Ya, oke. Kira-kira ke depan gimana sih? Sering mungkin ini sih yang tadi Abah kasih tahu juga bakal merubah mindset jadi bisa tapi sulit, soalnya kan kayak walaupun kita udah tahu nih ke depannya kayak gimana, kita harus optimis dan kita harus yakin kalau kita bisa ngadepin semuanya dengan baik-baik aja. Oke, kalau kamu akan merubah bisa tapi sulit, kira-kira apa yang mau Anda lakukan? Kan bukan hanya merubah mindset tapi juga merubah langkah. Kira-kira Dari mungkin kalau misalkan dari sering jadi mahasiswa ya, ngerubah kalau misalkan gimana caranya harus jadi lebih baik lagi dalam kuliah, dalam pemahaman materi. Jadi nggak cuma kuliah tapi kita harus dapat juga manfaat dari kuliah itu apa. Oke. Satu hal yang sering saya pertanyakan di kelas ini, kenapa sih mahasiswa sekarang itu kalau kuliah udah dosennya itu berbusa-busa ngomong, nggak pernah ada yang mau nanya, kenapa tuh? Kadang Saya alami sendiri itu, iya, ngomong sih. berbusa-busa 1 jam, nggak ada yang nanya. Iya sih. Nah, kenapa? Soalnya kalau lagi kita dalam kondisi biasa tuh pertanyaan jarang muncul Bang. Iya. Tapi kalau kita mengalaminya biasanya pertanyaan-pertanyaan baru ada. Kalau saya pribadi. Jadi saya ngasih kuliah mesti ngeliat kamu ngalamin dulu. Kita juga Bang. Gimana? Cuman kalau misalnya kayak misalnya di kelas kita juga sering tuh ada nanya Kak Pipit karena dia udah ngalamin duluan tuh kerjaannya kayak gitu Bang. Kalau misalnya kita yang kayak mungkin pengalaman kita kurang ya sering, jadi belum terlalu paham gitu. Kalau gitu yang dinamakan pengalaman apa sih? Pengalaman, kalau misalkan yang namanya pengalaman itu sesuatu yang pernah kita alami, Mbak. Yang Pengalaman. Berarti dokter untuk bisa mengobati dia harus punya penyakit macam-macam dong. Iya. Ya, dokter apa gila dia harus gila dulu dong. Misalnya Terus dokter jantung dia harus jantungan dulu dong. kan misalnya kalau dokter kan dia harus ketemu orang yang sakit jantung dulu, terus kayak udah kuliahnya tuh kan udah ketemu banyak orang gitu buat mengobati. Bukan, kan kamu bilang tadi harus ngalamin dulu. Jadi artinya pemadam kebakaran rumahnya mesti dibakar dulu gitu. Mungkin Supaya ada pengalaman. Mungkin. Mungkin. juga sih Bang. Ya dokter jiwa gitu. Berarti harus punya penyakit jiwa dulu dong. Gokil dulu dia baru jadi dokter gila. Gitu. Atau yang lebih parah kalau dokter hewan harus jadi hewan dulu. Iya. Kayak kita mungkin bisa dari lihat dulu kali ya. Artinya pengalaman nggak mesti kita ngalamin. Orang lain yang ngalamin, kita kan nanya, kita kan baca. Berarti kamu juga kurang baca. Iya. Kurang juga nanya. Sehingga nggak ada sharing. Seolah-olah yang kamu katakan tadi pengalaman adalah sesuatu yang kita alami. Tapi kalau misalnya kita banyak sharing, kita jadi tahu satu kasus, Mbak, kenapa si Anu mengalami seperti itu? Bukan saya loh, Mbak, tapi si Anu mengalami begitu, gimana cara keluarnya? Berarti kan pengalaman karena ngobrol atau baca, apa ini saya nggak ngeliat baca begini. Jadi kalau kamu mau merubah mindset, berarti kamu harus merubah mindset itu yang namanya belajar bukan hanya dari guru. Tuh, buku begitu banyak kok. Nih. Itu buku udah saya baca semua. Tapi ke dalam masa pandemi saya baca ulang lagi semua. Udah tua loh. Tetap ya hanya harus baca. Apalagi kamu maksudnya. Gitu loh maksud saya. Justru ketika kita dari muda itu kita isi, maka muncullah itu yang namanya insight, ide-ide. Kayak apa itu bisa bikin lagu, kayak bisa bikin musik, kayak bisa bikin podcast, kayak bisa bikin ini. Kenapa di sini ada? Kalau kamu insert input macam-macam data ke PC kamu, ke laptop kamu, ketika kamu mau manggil, keluar nggak dia? Keluar. Tapi kalau nggak pernah kamu input, keluar nggak dia? Nggak mungkin. Ini mindset mahasiswa yang harus dirubah, ya kan?
Saya pernah nggak kamu nanya sama saya ketika saya ngajar tentang aspek hukum dalam ekonomi Islam? Pernah nggak kamu nanya kepada saya apa bukunya buku apa? Soalnya biasanya dosen ngasih buku duluan, terus tahu ini kalian punya ini. Realitasnya saya nggak ngasih terus gitu. Iya. Message kamu juga. Ya kita kurang inisiatif. Artinya udah biarin aja, yang penting nggak dilihat dari. Nah, ini Karena kita mikirnya Allah bakalan ngasih materi ke kita gitu. Iya. itu pasti namanya dosen, Iya. masa kamu yang ngasih materi ke saya? Nggak, artinya apakah cukup dengan materi yang disampaikan oleh dosen? Nggak cukup sih sebenarnya. Jadi kita kan kadang kayak kurang minat gitu Pak. Kurang minat Gimana cara kita, gimana cara kita biar kita minat gitu buat baca? Ya kalau kamu nggak tune in, kalau kamu nggak terlibat involve langsung ya nggak bakal mulai. Kamu pengen belajar masak, pengen senang masak, tapi kamu nggak mau coba-coba malah membuat satu masakan, emang harus terpancing. Kan kita bisa involve, terpancing, terlibat di dalam satu hal kalau kita masuk dulu sehingga kita mengalami kesulitannya dan ketemu hal-hal yang menarik di dalamnya. Baru kemudian ada kemungkinan jawabannya adalah saya nggak suka, saya keluar, atau saya senang banget, saya terus. Nah, kalau kamu ada di luar nonton, kira-kira mungkin nggak muncul itu mindset untuk senang memulai. Ini nggak ada ya. Ini kesulitan. Tetapi lucunya, nih. Saya kemarin juga baru menyelesaikan semester ini kan. Sama di kelas kamu saya bilang, ini si Anu. Kenapa ininya banyak catatannya, notifnya bahwa kurang dari 75% kehadiran. Iya. Kamu termasuk nggak? Enggak. Ya. Andai kata kamu termasuk, katakanlah dari saya enggak, dari dosen lain ada notif, kamu masuknya kurang 75, kira-kira apa kamu lakukan? Nanya sih Pak, soalnya Nanya terus? kalau saya kan kalau masuk terus, kalau izin pasti bilang gitu. Nanya hadiran saya dulu. Terus kamu? Kalau misalkan Sri pasti konfirmasi sama dosennya. Misalkan kalau misalkan emang dari Sri pribadi kurang dari 75 karena emang kesalahan Sri karena kurang komunikasi sama dosennya, pasti mungkin bakal minta tugas apa yang bakal dikerjain biar menambah kehadiran tersebut. Seandainya kamu merasa masuk terus, tapi kemudian ternyata di absensi otomatis itu ternyata kamu di bawah 75, kira-kira ya? Atau kamu ngotot sama dosen? Pasti bukti Pak. Iya. Bukti dari mana? Kita masuk. Biasanya screenshot. Iya. Screenshot kalau misalnya kehadiran. Biasanya gitu sih, Bang. Ya kan biasanya Nah, dosen juga ngasih screenshot, sama. Saya juga ngasih screenshot loh. Kamu ini data dari sini begini, bukan ngarang-ngarang saya. Mau ngapainnya ngarang-ngarang? Mungkin kadang gini Bang, apalagi lagi online kayak gini ya Bang. Jadi ketika pas di absen, kiranya lagi keluar Atau misalnya sinyalnya kayak, nggak iya sinyalnya lagi keluar terus tiba-tiba di absen dan nama kita pas disebut pas kita tuh lagi nggak ada di situ gitu Bang. So, pas kita datang lagi ternyata benar-benar keluar semua gitu. Oke, yang sering terjadi adalah seorang mahasiswa untuk masalah absensi, masalah nilai itu ngotot. Wah, apalagi di semester 2. Mereka kayak gimana? Oke gitu. Tapi sih bingung ya, tolong aja kamu lihat. Saya kan udah ngasih nilai-nilai kamu tuh. UTS, EKTS 1, EKTS 2. Kamu merasa nggak bahwa nilai kamu sebenarnya segitu? Udah pada diem. Iya Pak. Jujur pada diri kamu, sebenarnya kamu dapat segitu nggak? Baru pada ini. Nah, saya senang kamu kritis, tapi kamu kritisnya jangan asal. Dan ini mahasiswa jadi kayak gitu banyak. Ngomong di media massa, media sosial begini-begini, apalagi masalah politik. Kayak so ngerti aja. Boleh, bagus. Tapi landasannya harus kuat dulu. Jangan kemudian asal ngomong seolah asal berani. Ketika kuliah saya minta kamu untuk aktif, untuk nanya macam-macam, terjadi dialog. Bahkan saya katakan kamu baca buku A, kamu baca buku B, kamu baca buku C dan seterusnya. Topiknya sama, judulnya beda, pengarangnya beda-beda, penerbitnya beda-beda. Ternyata isinya untuk topik yang sama juga beda. Diskusikan. Kira-kira pintar nggak spes? Betul kan? Karena sumbernya beda-beda kan? Iya. Yang terjadi apa? Kamu cuma ngandelin saya. Iya. Padahal saya waktu itu lagi teler, saya ngomong ngaco, saya ngomong asal-asalan, dan saya sok pinter. Kira-kira kamu jadi mahasiswa yang baik atau mahasiswa sok pinter juga? Sepintar juga ya. Nah itu.
Jadi saya kalau ditanya, hei, bukunya buku apa sih, Pak? Terserah kamu buku apa, yang penting topiknya sama. Kamu baca buku A, kamu baca buku B, kamu C, kamu D, kamu E sampai Z, sebanyak jumlah mahasiswa, semua isinya beda tapi topiknya sama, kita diskusikan. Pintar kamu di kelas. Iya. Sekarang saya tanya, kamu baca buku nggak? Ada buku nggak? Aspek hukum? Aspek hukum sih nggak ada. Ada, tapi kamu ngandelin saya doang kan? Iya. Kamu juga kan? Iya, Pak. Jadi wajar nggak kalau kemudian ketika kamu ditanya bisa tapi sulit atau sulit tapi bisa, munculnya kemudian sulit tapi bisa? Kenapa? Nggak ngerti naon-naon. Ya kan? Iya. Karena merasa jujur nggak pernah baca, yang diandalin cuma ceramah dari dosen. Pada waktu itu dosennya untung kalau dosennya yang rajin, kalau dosen yang malas, kamu baca aja deh artikel dikirim, ada nggak kayak gitu? Ada. Dikirim aja artikel, kamu baca sendiri, dia juga kagak baca, kamu juga kagak baca, tahu-tahu nomor A. Hebat ya, belajar gehen tuh tahu-tahu nomor A. Yang malu siapa? Iya, dua-duanya. Diri sendiri. Oh, yang dosenmu udah tua. Kamu yang masih akan menghadapi masa depan. Nggak tahu apa-apa ya, Bang. Nggak tahu apa-apa tapi nilai A. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Itulah sebabnya kemudian saya mohon maaf aja, saya paling bawel yang belum ngajar itu. Sering saya marah-marah. Kenapa? Saya nggak lihat kok mahasiswa saya kayak gitu. Tapi menghadapi suatu era digitalisasi 4.0. Apa itu? Yang sebanyak alat-alat sholat baru yang bisa menggantikan kerja manusia. Jadi mesin-mesin gitu, Bang. Kayak mesin gitu. Contohnya? Contohnya aja kemarin saya ngeliat di Instagram tuh ada pemecah apa buat ngupas kelapa aja ada. Kayak gitu, udah nggak perlu pakai tenaga manusia. Itu kan terlalu ini kayak itu mau membantu ibu-ibu, tapi kalau yang kira-kira menyingkirkan tenaga kerja, emang ada orang yang tenaga kerja yang kerjanya cuma milih kelapa? Yang jual kelapa gitu lah. Dia sekarang pakai alat gitu. Emang ada karyawan khusus membuka kelapa? Enggak juga. Kita banyak jualan apa? Iya, Bang. Contohnya bukan yang itu kali. Contohnya misalnya tadinya kita kerja di tadinya itu bayar tol, tadinya kan harus bayar, sanksinya mana dulu kan ada, terus sekarang tinggal gesek. Berarti kan itu tenaga kerja yang di tol itu nggak perlu lagi, kurangi gitu kan ya. Oke, Sri, gimana? Yang dia kata tenaga kerja manusia sekarang di zaman 4.0 sudah mungkin makin lama kelamaan sudah tidak dibutuhkan, hanya ada beberapa yang pekerjaan yang membutuhkan manusia. Bahkan dari kita ngambil akuntansi aja mungkin nanti nggak tahu 10 tahun ke depan apakah tenaga akuntansi masih dibutuhkan gitu. Sedangkan sekarang semuanya serba ini kan, serba sistem kan. Dulu kan buat di jurnal apa manual, sekarang nggak perlu manual, cuma butuh aplikasi, masukin data, habis itu udah selesai semua sampai neraca dan kembali. Berarti kamu madesu dong? Jurusan apa? Tapi kita juga harus punya skill yang lain yang kita punya gitu. Harus punya sesuatu yang bisa kita kerjain yang itu masih bisa lah kita kerjain sendiri gitu. Daripada kamu tahu kalau pernah baca. Dengan usaha ya kan, buka usaha sendiri kan kita. Usaha sendiri luar maju kalau kamu banyak baca, banyak nanya, banyak organisasi. Iya, Mas. Alhamdulillah aku organisasi bisa. Organisasi kalau sama-sama kagak baca, organisasian. Kalau semuanya sama-sama pada ngadain baca, feeling baik jadinya kan. Tapi bisa, semua harus dengan ilmu. Para siapa pengen menghadapi kehidupan yang baik di dunia, kebahagiaan di dunia harus dengan baik. Kita tahu bahwa di masa depan kita akan memasuki suatu era yang disebut sebagai era industri 4.0. Artinya era robotisasi, di mana semua pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif, yang pekerjaan yang unskilled itu akan digantikan oleh robot. Nah, sementara Anda sendiri sebagai mahasiswa sudah mengakui tadi bahwa kurang baca, hanya mengandalkan yang disampaikan oleh dosen. Terus kemudian Anda banyak bergaul di game, tapi iya, kalau mahasiswa yang Anda dalam arti pergaulan itu adalah mahasiswa yang rajin baca, banyak experience-nya, banyak gaulnya. Kalau cuma sama-sama nggak baca, sama-sama nggak punya pengalaman, ya kurang lebih nanti kan ujung-ujungnya jadi asal-asalan juga gitu.
Kira-kira bagaimana Anda bisa dengan pede masuk ke dalam suatu era yang demikian? Ya, pastinya Anda akan mengatakan sulit tapi bisa juga. Kan kayak gitu ya. Sehingga nanti memang mau tidak mau kita memang harus merubah mindset, harus bisa mengubah pola pikir kita. Ya, kita memang harus berubah. Ya, kalau tidak kita ada dalam suatu kondisi yang sering disebutkan dalam ilmu manajemen adalah change or die. Harus berubah, kalau nggak mati kita. Mati dalam arti seperti dinosaurus punah, karena dinosaurus itu alam berubah tapi mereka nggak bisa melakukan adaptasi. Kita mau menghadapi suatu era di mana nanti tenaga kerja yang unskilled, tenaga kerja administrasi itu semua dilakukan oleh robot. Ya. Nah, jadi terakhir yang ingin saya pesan adalah kita seperti ya, yang dikatakan oleh lagu kuburan lah, C A minor, D minor ke G C lagi. Kalau kata otak kiri kita tuh cuma ada 4, C A minor, D minor ke G C lagi. Balik lagi cuma 4. Tapi kalau kata otak kanan, berapa ribu lagu dangdut bisa dibuat dengan 4 nada itu? Berapa ribu lagu pop, berapa ribu lagu jazz, berapa ribu lagu pop dan sebagainya. Artinya kalau kita menggunakan otak kanan itu tidak terbatas. Dalam era robotisasi memang yang diperlukan adalah kita mengembangkan otak kanan. Kenapa? Robot itu nggak bisa mengembangkan otak kanannya, dia nggak punya otak, ya kan? Dia hanya disetel berdasarkan maunya yang buat. Otomatis dia otak kiri doang adanya. Jadi kita nggak boleh kalah sama mereka. Nggak perlu takut dengan robot, nggak perlu takut dengan era digitalisasi. Yang penting kita memang mempersiapkan diri dengan mengolah kita punya kreativitas dari otak kanan. Oke? Nah, jadi terakhir sebelum kita tutup silakan barangkali mulai dari Afrina, ya silakan barangkali ada pesan. Bukan pesan terakhir ya Mas. Untuk teman-teman kita harus lebih banyak lagi membaca biar nambah ilmu pengetahuan, biar bisa dieksplor lagi kemampuan otak kitanya. Oke, Sri silakan. Kalau misalkan buat rekan-rekan semuanya yang nonton video ini, ubah mindset kita menjadi bisa walaupun sulit. Semua pasti bisa kita lakuin ketika kita berusaha. Dan banyak lagi kreativitas yang dibuat oleh kita, jangan stuck di situ-situ aja. Oke. Sebagai penutup, kita butuh latihan, kita butuh belajar, kita butuh bergaul, kita butuh pengalaman, kita butuh orang lain karena kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Oke, saya kira demikian saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.